Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Akhirnya kita nyampe di Belanda, Mas. Kita nyampe di Assen dan pembukaan di hari Jumat ini. Ternyata teman-teman semuanya cukup menarik. Kita perhatikan bagaimana sepak terjang seperti biasa ya, pembalap merah putih Veda Ega Pratama. Yang sepertinya, ini Cak, ada yang komen ya tadi kita kan lihat nih. Ada yang komen kayaknya Veda nutupin itu tuh potensi aslinya. Pura-pura nih, acting nih. Nah, apakah benar demikian Kang Mas? Sebab jika kita melihat hasilnya memang ya kita nggak bisa katakan bagus Cak, akan tetapi IWB mencoba untuk membawa sampean pada beberapa poin data yang menarik sekali tentunya, dan kita jangan terlalu langsung justifikasi teman-teman, sebab Veda kalau kita lihat adalah pembalap yang cerdas. Veda adalah pembalap yang tidak gerusa-gerusu Cak, tapi dia tipikal pembalap yang mempelajari setiap jengkal aspal dari sirkuitnya. Teman-teman, sebenarnya kalau kita membuka lembaran dulu-dulunya ya, histori di masa lalu, Veda adalah pembalap yang bagus di Assen ini. Bukan pembalap yang kurang, tapi termasuk bagus. Karena teman-teman harus tahu, Veda pada saat race di 2024 menggunakan mesin KTM. Saat itu ya di RBRC, Veda bisa finish keempat pada saat fight dengan para pembalap Eropa. Sementara pada race kedua, dia bisa nongkrong di posisi ketujuh. Artinya teritorinya adalah top 10. Dan itu tentunya menjadi bekal bagi Veda untuk mencoba attacking di hari ini. Akan tetapi kita surprise sekali karena ternyata hasilnya berbeda, Mas. Ketika kita perhatikan setiap jengkal atau setiap detik per detik dari lap time ya untuk free practice dari pertama ini, Veda struggle, Cak. Bahkan ketika IWB amati sektor per sektornya, ini kok kayaknya stagnan ya, nggak ada improve sama sekali. Nah, teman-teman, IWB akan mencoba membawa sampean pada beberapa data dan kemudian kita simpulkan dan kita coba akan diskusi lah untuk masalah ini. Karena bagaimanapun teman-teman, ketika kita membicarakan Veda Ega Pratama, sampean harus tahu dan juga harus ingat, Veda bukanlah pembalap yang langsung mencoba untuk nge-push di awal, tapi dia adalah pembalap yang mempelajari dan biasanya dia akan bangkit pada hari Minggu. Makanya kita sebut sebagai Sunday Rider. Karena kenapa? Seolah-olah free practice kesulitan, tiba-tiba merangsek ke depan, kan gila Mas. Nah, teman-teman, untuk memberikan gambaran kesampaian sebelum kita membahas yang deep lebih dalam lagi, perkenakan IWB untuk membawa sampean pada beberapa data bagaimana Assen, dan inilah yang bisa IWB share bersama semuanya beberapa poin mengenai sepak terjang Veda Ega Pratama di hari pertama di hari Jumat Moto3 Assen Belanda. Free practice sama itu saja di sini Kang Mas. Nah Kang Bro, inilah yang kita tunggu Mas. Jadi hari ini sama tahu sendiri kan bahwa para pembalap MotoGP, Moto2, Moto3 sudah melakukan free practice di hari pertama teman-teman semuanya. Dan teman-teman, sebelum kita melangkah untuk membongkar detailnya seperti apa, kita membahas seperti apa, mari IWB akan ajak sampai untuk melihat seperti apa sih detail dari sirkuit Assen, sirkuit legendaris yang disebut sebagai Cathedral Speed, yang mana memang pembalap yang mampu mempertahankan kecepatannya pada setiap jengkal fast corner mereka akan menguasai, dan tentunya dibutuhkan handling, dibutuhkan stability dan juga setup yang tepat untuk menaklukkan Assen. Nah, teman-teman, informasi buat sampean, Assen ini memang cukup pendek Mas. Kalau kita lihat dari speknya, sirkuit ini mencapai 4,54 km panjangnya atau setara dengan 2,82 miles. Sementara lebar total aspalnya juga nggak terlalu panjang, nggak terlalu lebar Cak. Di mana aspal dari Assen ini hanya 14 meter. Ya ini kalau kita komparasikan dengan beberapa aspal seperti Mandalika dan juga aspal seperti Sepang, pastinya kalau dibandingkan memang agak sedikit sempit Cak dari sisi aspalnya. Artinya apa? Artinya dibutuhkan tentunya posisi rider. Kalau startnya bagus maka dia akan berpotensi cepat pusing atau meninggalkan para rivalnya. Tapi teman-teman, tentunya setiap jengkal dari tikungan memang akan menentukan, mengingat sama sendiri kan tikungan di sini nggak banyak patah-patah, berpotensi bagi para pembalap yang mampu mengoptimalkan fast cornernya atau speed pada saat menaklukkan tikungan pada kecepatan tinggi menentukan sekali. Nah, teman-teman, untuk lintasan lurusnya ini yang membuat kita surprise banget Cak, yang membuat kita juga cukup surprise Cak. Karena kenapa? Memiliki lintasan lurus yang termasuk pendek, hanya 487 meter atau setara dengan 0,4 km. Jadi Mas, setiap jengkal dari putaran gas itu menentukan. Sehingga ini adalah tantangan bagi Veda, tentu tidak lepas dari yang namanya setup. Kita berharap setup nanti Honda akan menemukan settingan yang tepat. Nah, teman-teman, yang paling krusial lagi adalah tikungannya Cak. Tikungan dari Assen ini totalnya adalah 18 tikungan Cak. Dan sama harus tahu komposisinya memang tidaklah wajar Mas. Tikungannya kebanyakan ke kanan Mas, 12 kali Mas, bayangin aja. Pembalap di-push ya, benar-benar mereka harus nge-push motornya 12 kali pada sisi kanan. Sementara ke kiri itu 6 kali.
Yang artinya apa? Artinya secara teknis ini akan membuat ban sebelah kanan pressure-nya sangat tinggi. Dinding dari ban akan memiliki temperatur yang jauh lebih tinggi dibandingkan ke kiri. Artinya apa pula? Ya, potensi crash pada saat belok kiri juga lebih tinggi dibandingkan dengan ketika balance ya untuk komposisi tikungannya. Makanya teman-teman pembalap harus hati-hati sebab nantinya mereka banyak berbelok ke kanan ya teman-teman dengan 12 kali dan hanya 6 kali ke kiri yang artinya ada jeda temperatur ban sebelah kiri akan cepat turun dibandingkan dengan sebelah kanan pastinya ya. Dan itu akan membuat potensi crash sebelah kiri lebih terbuka dibandingkan dengan ke kanan walaupun tentunya ke kanan pun potensinya tinggi. Karena kalau pembalap tidak bisa mengatur pada saat mereka nge-push motornya ke kanan, potensi crash juga terbuka. Nah, teman-teman, ini adalah gambaran untuk perlintasan ya untuk Assen Belanda ini yang disebut sebagai legendaris sirkuit. Dan teman-teman semuanya, Assen nantinya MotoGP akan melibas 26 putaran dengan total jarak 118,9 km dan jika nantinya mencapai 20 putaran ada red flag maka dikatakan finish. Sementara Moto2 Cak harus menempuh nantinya harus melewati 22 putaran dengan setara 99,92 km atau nantinya jika ada red flag 17 putaran sudah cukup dikatakan finish. Dan Moto3 nantinya Cak mereka harus melewati 20 putaran di sirkuit Assen atau setara dengan 90,84 km dan akan dikatakan finish jika sudah mencapai 15 putaran jika Anda nantinya red flag teman-teman. Dan juga bagger 9 kali putaran dan jika nanti finish pada saat red flag 7 kali sudah dikatakan selesai. Nah teman-teman itu informasi sekilas mengenai datanya dan IWP akan ajak sampean untuk menelusuri bagaimana karakter dari sirkuit Assen ini bagi Veda nanti. Nah teman-teman, Veda Ega Pratama di hari pertama, sampean pasti tahu hari ini Veda tidaklah yang terbaik. Tapi teman-teman tenang, kita akan coba bahas nantinya. Tapi yang jelas IWP ingin gambarkan ke sampean bagaimana sirkuit Assen ini, di mana sirkuit ini sangatlah pendek mas, straight-nya hanya 0,4 km. Jadi pembalap dari start sini langsung geber, Cak ya, gambarannya demikian. Dan langsung kita katakan bahwa Veda dituntut untuk mengerem keras pada tikungan 1 ini. Jadi pada T1, Veda memiliki potensi jika memang Veda mampu melakukan lead brake. Dan teman-teman dari pengalaman kita, Veda sangat kuat, very strong pada saat lead brake seperti ini. Dan ini potensi Veda untuk mencoba merasa ke depan terbuka pada T1. Jadi kalau saja Veda bisa lolos dari crash ataupun senggolan dan bisa nusuk ke dalam di T1, potensi Veda untuk mempertahankan speednya pada T2, T3, dan T4 itu terbuka. Dan teman-teman, informasi buat sampean, dari sini Cak, tikungan yang betul-betul dibutuhkan stability sassisnya dan juga stability untuk setupnya. Jadi pada saat T1, T2, dan ini adalah menentukan di sini Cak. Jadi menentukan pada saat Veda nanti melibas 2, 3, 4, tikungan 5 ini yang paling lambat Cak. Kita lihat ya, paling lambat di sini Cak ya. Di antara semua tikungan 5 ini betul-betul lambat sekali. Dan biasanya untuk Moto3 ya Cak ya, maka diperkirakan akan menggunakan gear 2 Cak untuk masuk ke 5 ini. Sementara untuk pembalap MotoGP akan menggunakan gear 1. Dan dari sini Cak yang menjadi kunci bagaimana nantinya pembalap bisa betul-betul menguras untuk powernya ya, di-push banget. Sebab jika nantinya Honda gagal meracik setup Honda Asia ya maksudnya ya, setup Honda NSF 250 RW Veda agar bisa memiliki akselerasi kuat di sini, traksi yang bagus, maka Veda terbuka kemungkinannya akan tertinggal pada saat memasuki sektor kedua ini Cak. Jadi memang kunci jika Veda kuat 4, 5, 6, 7, 8 ini adalah bagaimana Veda bisa lepas dari sini dengan cepat. Dan itu dibutuhkan tentunya settingan yang bagus dan juga power yang bagus. Karena teman-teman setelahnya di sini Cak pada sektor kedua ini 4, 5, 6, 7. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana motor di-push kuat sementara hanya ada sedikit ya, flicking ya, sedikit banting kiri, banting kanan. Dan memang tidak terlalu banyak braking yang kuat. Pembalap harus melakukan pengereman sedikit dan masuk ke kiri, kemudian kembali lagi masuk ke kanan. Dan teman-teman ini juga tricky Cak, 8-9. Apalagi setelah itu Veda diharapkan dengan 9, 10, 11. Ini adalah salah satu tikungan yang juga tricky. Karena tikungan sini Cak dituntut pembalap untuk bisa menggantung gas. Informasi kita dapatkan bahwa Honda NSF 250 RW seharusnya kuat pada sektor ini, walaupun semuanya masih tergantung settingan ya teman-teman. 9, 10, 11, 12, dan ini dia yang menjadi salah satu kekuatan dari KTM Cak. Karena KTM pada saat seperti ini keluar dari sini biasanya mereka sangat kuat sekali, apalagi KTM juga very strong pada sikin ini. Ada 16-17 Cak. Jadi 16-17 adalah sikin, small sikin yang mana dibutuhkan. Salah satu kelebihan dari KTM adalah memang mereka lincah untuk menaklukkan sikin seperti ini. Sementara Honda tertantang
untuk mencoba mengalahkan mereka di sini. Secara garis besar, Cak, seharusnya ya memang bisa mencoba untuk ngerecokin KTM, tapi teman-teman semuanya harus ingat sekali lagi bahwa memang KTM saat ini very strong everywhere. Jadi sangat kuat. Semua tikungan, semua sirkuit itu mereka kuat. Sehingga tentunya dibutuhkan settingan-settingan yang pas untuk Veda Ega. Nah, teman-teman secara garis besar, ini adalah tantangan Veda. Walaupun Veda sudah pernah membalap di sini, Cak, tapi tetap harus kita ingat bahwa Veda sebelumnya membalap di RBRC menggunakan mesin KTM di 2024, Cak. Dan saat ini Veda menggunakan Honda NSR 250 RW, walaupun dia mengenal sedikit Asen, tapi secara settingan tidak berlaku lagi tentunya, Cak, karakter motor berbeda, semuanya berbeda, dan itu adalah tantangan bagi Veda itu. Jadi teman-teman semuanya apa? Tantangan dari Veda adalah jika Veda kuat pada 1, 2, 3, 4, Veda akan bisa nge-push lagi pada sektor kedua. Di sini, Cak. Masuk ketiga, teman-teman juga tantangan lagi di sini, dan teman-teman untuk masuk ke last corner, Veda harus mampu atau harus mendapatkan motor yang lincah, mampu untuk masuk ke small chicane 16-17. Veda akan nge-push lagi motornya untuk masuk straight, dan teman-teman bisa lihat sendiri straight-nya hanya 0,4 km, dan itu nggak mudah, teman-teman. Sekarang kita intip bagaimana hasil hari ini, teman-teman. Yes, kita intip, Mas, ya. Nah, Kang Mas, ini dia hasil free practice di hari pertama Jumat, Cak. Dengan kondisi ground mencapai 47 derajat Celcius dengan kelembapan 48%, cukup tinggi, Cak. Dan tentunya lintasan dry, kita dibikin surprise. Kenapa? Ya, tentunya, Mas, ternyata Veda Ega Pratama betul-betul terpuruk. Tapi teman-teman, kita akan coba step by step dari pertama dulu. Jadi, Cak, seperti yang IWB sudah share tadi, secara layout ini adalah sirkuitnya Honda. Sebenarnya demikian, Kang Mas. Kenapa? Tidak banyak stop and go, dan kebanyakan adalah fast corner, very fast corner dan flowing. Dan teman-teman, ternyata Kang Mas, dari data ini bisa kita simpulkan penguasa yang menduduki Asen di hari pertama adalah pasukan Honda dari 1, 2, hingga 3. Joel Kelso, Cak, dari JRYD Racing menjadi penguasa sejak di hari sore ini. Maksudnya pada sore hari, Cak. Free practice pada sore harinya. Sementara teman-teman Pini yang secara pintar dengan strategi slipstreamnya membuntuti pembalap di depannya ternyata berhasil melakukan tugas dengan sangat baik, di mana Pini bahkan meninggalkan Adrian Fernandez. Pini menjadi penguasa kedua Honda, teman-teman semuanya, disusul oleh Eddie Ogier yang memang memiliki motor super kencang. Ini yang menjadi pukulan bagi kita hari ini karena Veda bahkan untuk pertama kalinya lebih lambat dibandingkan dengan Zen Mitani sekalipun. Zen Mitani nongkrong di posisi ke-19, teman-teman, sementara Veda Ega Pratama ke-23. Mapping penguasa untuk Honda dan juga KTM. Joel Kelso, Pini, Eddie Ogier, semuanya adalah Honda. Dan mereka menguasai dari 1, 2, 3. Dan teman-teman memang lap time atau gap dari para pembalap 1 hingga ke-17. Itu semuanya terpaut hanya di bawah 1 detik. Artinya terjadi kompetisi yang sangat ketat dari para pembalap. Sementara itu teman-teman, Morelli menjadi representatif KTM terbaik di sini, disusul oleh Cruises dan juga Salmela. Sementara Carpe, Almansa, bahkan Kiles, teman-teman, hanya nongkrong di posisi ke-11 terkencang pada saat final di hari pertama ini, di hari Jumat, Cak. Tanda bahwa ya sekali lagi kompetisi sangat ketat dan juga sangat kejam, Mas. Nah, teman-teman, Hakim Danis yang pagi pada hari pertama di pagi hari cukup bagus dengan posisi masuk ke 5 besar, teman-teman. Tapi pada penutupan hari ini, bahkan pembalap Malaysia yang awalnya cukup kencang dan juga meyakinkan tidak mampu improve dan hanya nongkrong di posisi ke-13. Tapi ingat, Cak, ini adalah hasil yang mana para pembalap antara 1 hingga 17. Gapnya tidak sampai 1 detik. Jadi memang sangat rapat sekali, teman-teman. Sementara kalau kita lihat langsung ya, dari semua KTM tiba-tiba nongol nama Adrian Fernandez, Cak, di mana Adrian menjadi penguasa ke-14, mesin Honda maksudnya, Cak, Leopard Racing, dan ini cukup jauh dibandingkan dengan Pini sekalipun. Zen Mitani menjadi pelengkap Honda yang masuk 20 besar, sementara yes, Veda Ega Pratama, Cak. Veda pembalap Gunung Kidul hari ini terseok-seok, Mas, ya, berbahaya, Cak, memang kondisinya. Tapi teman-teman jangan berpatah semangat dulu, kita intip seperti apa hasil nextnya. Seperti biasa kita akan lihat best personal time. Di mana sih sebenarnya kesulitannya Veda? Dan kenapa hari ini Veda betul-betul struggle, kita intip di sini, Cak. Ini dia, Kang Mas, ya, gambaran untuk masing-masing kekuatan pembalap. Dan teman-teman T1, T2, T4, kita coba jabarkan datanya kesampaian. Dan inilah gambaran kesampaian bagaimana memang Veda tidak memiliki feeling. Veda terasa lambat sekali hari ini, Cak, di mana T1 bahkan Veda
hanya nongkrong di posisi ke-22 terkencang. Ya, better sih dibandingkan dengan Mitani, tapi ranking ini jarang terjadi pada pembalap Gunung Kidul ini, Cak. Artinya apa? Ya, yang jelas feelingnya tidak dapat. Kemudian juga sepertinya memang Veda ini tidak memiliki kekuatan pada saat entry dan out of the corner atau masuk dan keluar tikungan. Sementara itu, Cak, kita lihat di sini bahkan kalau kita perhatikan Joel Kelso, Cak, menjadi penguasa kedua. Ini pembalap Honda nih, Cak ya. Walaupun Almansa, pembalap KTM menguasai, Yamanaka juga demikian. Akan tetapi pada T2 ini yang menguasai adalah pembalap Honda, Cak, Eddie Oshie, Cak, dan juga Pini Kang Mas, termasuk Kelso. Jadi T2 seharusnya dengan model flowing yang T2 ini, Cak. Nah, ini ya gambar sama semuanya. Yes. Ini adalah sebuah sirkuit, layoutnya yang flowing. Sekali lagi flowing, 6, 7, kemudian ke 8 baru braking, keras. Akan tetapi Mas, ternyata ketika Honda sangat kuat pada T2 ini atau di sektor kedua ini Kang Mas, siapa menyangka ternyata Veda juga kesulitan. Ketika Eddie Oshie, Pini Kelso menjadi penguasa di sini dengan kondisi yang bisa kita share ke sampean bahwa memang seharusnya secara sasis Honda unggul di sini, Cak. Tapi ternyata Veda Ega pertama justru menjadi pembalap paling belakang, Cak, untuk kecepatan pada T2. Dia bahkan di belakang Ogden dan dia di ranking ke-25. Ada apa dengan Veda? Walaupun jujur kita tadi memang lihat ada kesemrawutan ya saat attacking, tapi jelas ini akan menjadi masukan bagi tim Honda Asia untuk improve banyak atau membantu Veda. Mengingat Jen Mitani di sini, Cak, bisa nangkring di posisi ke-10. Jadi memang sekarang kebalik nih untuk posisinya. Zen biasanya di belakang, tapi saat ini justru Veda yang kedodoran dan terpuruk di posisi paling belakang. Nah, teman-teman, kesulitannya Veda ternyata tetap termaintain pada T3, Cak. T3 itu di sini, Cak ya. Nah, T3 itu di area sini, Mas ya. Jadi T3, 8, 9 ya, kemudian ke 10, 11, 12 yang kita katakan sebenarnya memang tricky tapi cukup kencang, Cak. Di sini artinya ya tidak terlalu patah, tapi Veda juga nggak banyak improve, Cak. Di mana pada T3 ini Veda nongkrong di posisi ke-18 terbaik, Cak. Sementara itu pada T4 sekalipun, nah ini dia, T4 teman-teman, Veda juga tidak banyak berubah. Kalau T3 ke-18 rankingnya, sementara pada T4 rankingnya ke-19. Jadi lebih mundur. Padahal di sini, Cak, ada nama Joe Kelso yang menjadi penguasa. Ini adalah pembalap Honda, termasuk juga Pini yang nongkrong di posisi ketiga. Jadi artinya apa, Cak? Artinya Veda memang kesulitan pada semua sektor di Asen ini, at least dari data yang bisa kita share. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan top speed-nya? Nah, ini ya Kang Mas ya, ini dia gambaran bersama semuanya, bagaimana Honda menjadi penguasa top speed-nya, Cak. Soal top speed, Eddie Oshie selalu menjadi penguasa. Dari dulu zaman dinosaurus sampai sekarang tetap aja nih. Jadi secara umum memang GRYD Racing ini kenapa ya enggak Eddie Oshie terus enggak Kelso itu memiliki rata-rata mesinnya kencang, Kang Mas. Walaupun di sini ranking Kelso enggak bagus-bagus amat ya top speed-nya, tapi kalau kita lihat di sini Kelso walaupun top speed-nya kurang, tapi secara ranking ya untuk kecepatan dia penguasa. Nah, teman-teman, Eddie Oshie menjadi penguasa. Honda terkencang 217,3 km per jam, diikuti oleh Yamanaka kedua dan Pini menjadi pembalap Honda terkencang ketiga. Tanda memang mesin Honda di sini very fast, super fast untuk top speednya. Namun Kang Mas, sekali lagi kita dibikin kecewa karena kenapa? Ternyata Veda Ega Pratama, pembalap Honda tim Asia ini justru menjadi pembalap terkencang keempat dari belakang. Cak, lihat ini ya. Jadi teman-teman, Veda di belakang Morelli atau di depan O'Gorman dan juga Almansa. Sementara Mitani ternyata mendapatkan top speed yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Veda, walaupun tetap, Cak, kisarannya 213 ya km per jam, yang menjadi salah satu PR terberat bagi tim Honda Asia. Walaupun semuanya masih awal, teman-teman, tentunya kita tunggu seperti apa usaha dari Honda tim Asia untuk membuat atau memberikan motor yang pas feelingnya pada Veda Ega Pratama. Nah ya teman-teman, jadi gitu ya informasi sekilas buat semuanya, data setiap jengkal sektor yang IWB share kesampaian dan juga bagaimana tipikal sirkuitnya yang bisa kita katakan sirkuit yang sebenarnya cocok buat Honda. Sekali lagi dibandingkan dengan sebelumnya, ini adalah sirkuit yang cocok. Karena kenapa? Ya teman-teman, nggak banyak stop and go, nggak banyak tikungan yang menguras braking keras. Tapi rata-rata pembalap bisa melakukan flicking dengan ya smooth aja. Karena memang fast corner, very fast corner, jadi kayak ngayun kiri kanan, dan itu sebenarnya secara tradisional Honda bagus di sini. Tapi semuanya tetap tergantung settingan dan setup, sebab
kita tahu sendiri bahwa saat ini memang KTM meningkat pesat sekali, very very fast ya teman-teman pada semua sirkuit, dan itulah tantangan tentunya bagi para pembalap Honda. Teman-teman, mungkin itu Cak sekilas informasi buat semuanya, karena tentunya ini masih awal sekali, jangan menjustifikasi Cak. Karena sama tahu sendiri kan Veda adalah pembalap yang adaptif. Sebelum IWB lupa, IWB juga ingin share satu poin penting sekali bagi sampean yang mengikuti ya MotoGP dan juga Moto3. Karena kita cukup terkejut ya, walaupun IWB sudah mendapatkan sebenarnya rumor tersebut, tapi karena masih simpang siur dan belum official, maka IWB masih keep saja, nggak share ke sampean. Tapi per kemarin Cak, dipastikan secara resmi oleh Dorna, kelas Moto3 nantinya akan dihapus, tidak lagi menggunakan mesin 250cc 1 silinder. Nah, ini yang menarik ya teman-teman. Jadi Cak, update terbaru yang kita dapatkan, IWB dapatkan, bahwa ternyata mulai 2028 hingga 2033 Cak. Ingat Mas ya, 2028 hingga 2033 ternyata Yamaha dipastikan akan menggantikan posisi KTM ya RC250 dan juga Honda NSF 250 RW. Honda akan dieliminasi termasuk juga KTM. Informasi dari Dorna, alasan mereka menggandeng Yamaha adalah gara-gara kompetisi antara dua pabrikan ini memang membuat sangat boros sekali. Jadi saya nggak tahu ya bahwa ternyata KTM menelurkan atau mengeluarkan banyak sekali dana untuk mengembangkan RC250 dan dikatakan itu nggak sehat. Termasuk juga Honda yang berusaha keras melawan KTM dengan motor mereka yang ya saat ini kita katakan nggak imbang ya teman-teman, karena memang KTM banyak sekali squadnya. Nah, ternyata Dorna melihat ada ketimpangan ya, Cak. Ketimpangan dalam arti pengembangan motor mereka ini membuat Moto3 ini semakin mahal. Dorna memutuskan untuk mengganti dengan Yamaha di 2028 ini karena alasan itu. Dan yang kedua adalah ternyata Mas, dengan 250cc 1 silinder dan motor-motor mereka bergerombol karena mencari slipstream. Sama tuh sendiri aja kan, sama lihat bagaimana pembalap yang kualifikasi menunggu pembalap lainnya, kemudian mencoba untuk mencari slipstream. Itu adalah berbahaya sekali. Makanya teman-teman, secara safety dikatakan oleh Dorna, ternyata Moto3 saat ini dikatakan nggak safety. Sebab itu tadi, banyak pembalap bergerombol, membuat para pembalap berpotensi sodok-sodokan dan bisa crash dengan sangat terbuka. Jadi itu informasi kita dapatkan. Nah pertanyaannya, motornya apa Cak IWB? Nah motornya Kang Mas, ternyata motor nanti digunakan oleh Yamaha di 2028 adalah YZF R7. Ini adalah motor R7 Cak, yang sudah ada di pasaran. Tapi jangan salah ya, R7-nya berbeda. Walaupun ini adalah engine-nya engine mass production, tapi sasisnya, swing arm-nya, elektroniknya semuanya akan berbeda. Jadi akan menggunakan kombinasi antara perangkat prototipe dan juga mass production. Jadi engine-nya pun dirubah Cak, menggunakan magnesium yang lebih ringan, yang lebih kuat, sehingga ini adalah mesin yang up dibandingkan dengan versi mass production. Dan informasi kita dapatkan Cak, powernya mencapai 90 horsepower. Ini meningkat cukup pesat dibandingkan dengan versi mass production-nya. Dan untuk sasisnya, termasuk juga swing arm dan lain sebagainya, membuat bobot motor ini diperkirakan hanya 120 hingga 130 kg. Jadi memang sangat enteng sekali Mas ya. Jadi teman-teman semuanya, memang ada beberapa minor komen ya mengenai keputusan Dorna ini, sebab nantinya akan dianggap sebagai one make race Yamaha. Dan official nantinya mulai akan digantikan oleh Yamaha pada 2028. Kontrak langsung 5 tahun, jadi teman-teman jangan kaget nantinya kalau Moto3 tidak akan menggunakan lagi mesin 250cc, tapi mereka akan menggunakan mesin 2 silinder 700cc, kita sebutnya demikian aja, tapi full mass production engine, tapi dengan upping atau level up menggunakan perangkat racing ataupun komponen racing seperti magnesium dan lain sebagainya, termasuk juga sasisnya, swing arm-nya, dan juga banyak pastinya berbeda, dan yang paling penting adalah elektroniknya juga berbeda ya. Itu Cak, mungkin informasi bersama semuanya nyambung dari Veda Eka Pratama, dan kita lihat seperti apa setelah ini Cak, karena IWB yakin bahwa Veda pastinya harusnya mengumpulkan data, dan walaupun nantinya Veda terperosok tidak bisa ke Q2, it's okay. IWB nggak khawatir sih Kang Mas ya, sebab Veda ini karakternya adalah fighter, IWB suka itu, pejuang. Jadi kita pantau aja seperti apa sifat terjang Veda Eka Pratama, pembalap Gunung Kidul yang bikin bangga merah putih. Coba saman komen di bawah Cak, kira-kira saman pede nggak Veda bakal merasa ke depan di ASEAN nanti. Dan seperti biasa kalau saman suka video ini, semua like, share, dan subscribe. Jolly Kang Mas, saman sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandas.